Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Aku harap semua dalam keadaan baik ya. Buat yang hari ini lagi sakit atau lagi ada masalah, aku doain semoga masalahnya cepat selesai dan segera diangkat penyakitnya. Amin. Teman-teman, perkenalkan, aku Alicia Nurmalitasari, mahasiswi Fakultas Hukum Angkatan 2020 Universitas Negeri Semarang. Teman-teman semua, aku mau tanya nih, kalau kalian dengar ada orang yang kuliah jurusan hukum, apa nih ada di pikiran kalian? Ngapalin pasal-pasal? Atau menyelesaikan sebuah kasus? Atau jangan-jangan dosennya yang killer banget? Tapi tunggu dulu. Kuliah di jurusan hukum itu nggak semenakutkan itu kok. Di sini, di video kali ini, aku bakalan sharing pengalaman aku sebagai mahasiswi Fakultas Hukum, juga buat ngasih kalian beberapa alasan kenapa kalian harus milih jurusan hukum nanti setelah kalian lulus. Apalagi nih buat adik-adik SMA yang masih bingung mau cari jurusan mana, bingung mau milih jurusan apa setelah kalian lulus nanti, mungkin video ini bisa sedikit membantu kalian. Yuk langsung disimak aja, check it out. Alasan yang pertama, hukum itu berlaku buat siapa aja. Buat anak-anak IPA nih yang ngerasa lagi bingung atau nggak mau milih jurusan saintek nanti di perkuliahan, mungkin jurusan hukum ini bisa jadi jawabannya. Karena aku sendiri juga anak IPA dulu waktu SMA kan. Terus aku udah bingung, aku udah nggak kuat nih mempelajari pelajaran-pelajaran eksakta kayak fisika, kimia, biologi, dan yang lainnya itu. Akhirnya aku pilih linjur ke Soshum. Dan menurut aku, dari semua jurusan Soshum, aku pilih hukum karena menurut aku hukum itu yang paling cocok dan paling nyaman buat aku. Mungkin memang kalian nanti bakalan butuh sedikit effort buat beradaptasi di fakultas hukum atau di jurusan hukum nanti. Cuma aku yakin kok kalian bakalan survive di sini kalau kalian benar-benar ada niat dan berusaha keras. Dan lagi, nanti waktu di semester 1 juga kalian gak langsung disuruh hafalin pasal-pasal atau disuruh menyelesaikan kasus, enggak, tenang aja. Di semester 1 nanti, kalian itu akan mempelajari hukum dari yang dasar banget nih, dari yang namanya ada filsafat hukum. Di situ kalian akan mempelajari asal-muasal hukum itu dan kenapa hukum itu sangat bergantung dan sangat relate banget sama kehidupan kalian. Nanti kalian juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi udah nggak ada nih kata-kata anak IPA nggak boleh masuk hukum, yang boleh masuk hukum cuma anak IPS. Nggak ada, karena hukum itu berlaku buat siapa aja. Alasan yang kedua, hukum itu, pengetahuan di hukum itu luas dan mendalam banget. Mahasiswi hukum atau mahasiswa hukum tentunya itu memperoleh pengetahuan yang luas dan mendalam. Kenapa? Karena hukum itu meliputi berbagai aspek kehidupan. Para mahasiswa hukum juga punya kesempatan nih untuk mempelajari bidang-bidang lain di luar bidang hukum, kayak ada ekonomi, sosiologi, terus sejarah, politik, bahkan kriminologi dan filsafat kayak yang aku bilang tadi nih. Jadi hukum itu relate banget sama kehidupan kalian. Hukum itu membersamai kalian gitu loh di kehidupan ini. Jadi dengan mempelajari hukum, kalian akan tahu hubungan-hubungan hukum itu dengan bidang-bidang kehidupan kalian yang lain. Alasan yang ketiga, hukum itu lebih dari belajar kasus dan undang-undang. Hukum itu bahasa yang digunakan masyarakat untuk mendefinisikan suatu hubungan, menjelaskan hak dan kewajiban, dan mengatur interaksi antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Mahasiswa dan mahasiswi hukum itu dilatih untuk memiliki keterampilan yang baik. Keterampilan yang baik ini didapat dari pengembangan skill seperti membaca dan menafsirkan sumber utama, mencari konteks sebuah peristiwa, mengevaluasi, dan akhirnya kalian semua bisa mengambil sebuah keputusan. Pengembangan skill berpikir kritis dan kontekstual ini juga butuh proses dan waktu yang gak sedikit. Jadi jangan takut berproses, jangan takut kalau kalian itu kok aku ngerasa lama ya, kok aku ngerasa lamban sih dari mereka. Jangan takut, gak apa-apa, start kita beda-beda kok. Nanti juga bakalan sampai di finishnya masing-masing. So, jangan takut berproses. Alasan yang keempat, hukum itu dapat membuat perbedaan. Perbedaan? Maksudnya apa sih, Kak?
Jadi kalau kalian nih tipikal orang atau yang berjiwa aktivis dan suka membuat perubahan kayak change the world dan yang bisa mempengaruhi banyak orang, jurusan hukum itu bisa menjadi jalan kalian. Bayangin deh, nanti ada berita seorang mahasiswa hukum yang memperjuangkan hak anak korban kekerasan seksual yang nantinya bakal mengubah nasib anak-anak itu. Pasti bangga banget kan kalian. Nah, isu sosial dan lingkungan yang seperti tadi itu dapat kalian ubah dengan mengandalkan pengetahuan hukum yang kalian miliki. Misal nih, kalau kalian ingin menyelesaikan sebuah kasus tentang diskriminasi atau ketidaksetaraan, gelar sarjana hukum yang kalian miliki itu akan membekali kalian dengan pengetahuan tentang hak asasi manusia dan cara melindunginya dengan perspektif hukum. Selain itu, hukum hadir juga dengan makna besar yang lahir dari membantu orang lain, berjuang melawan ketidakadilan, membela orang yang tidak bersalah. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus dipegang oleh semua sarjana hukum. Alasan yang kelima, prospek kerja yang bagus dan membuka peluang karir yang banyak. Alasan lain, kenapa kalian harus milih jurusan hukum adalah karena hukum itu akan membekali teman-teman semua dengan keterampilan esensial yang sangat berguna di dunia pekerjaan nanti. Baik kalian nanti terjun di pekerjaan di bidang hukum maupun non-hukum. Seperti kemampuan menginterpretasikan informasi yang kompleks, keterampilan meneliti, membentuk argumen yang kuat, keterampilan negosiasi, kemampuan menulis ringkas dan akurat, serta komunikasi dan percaya diri. Meskipun teman-teman nanti tetap dapat terjun ke profesi hukum tentunya, tapi itu nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman semua mau bekerja di bidang yang lain, seperti keuangan, perbankan, pemasaran, dan posisi manajemen di industri retail dan asuransi. Prospek kerja di bidang hukum juga sangat bagus loh, meskipun persaingan lumayan ketat, tapi hasil yang kalian dapatkan bakalan seimbang sama perjuangan kalian. Yang keenam, law is fun and useful. Hilangin doktrin kalau belajar hukum itu susah, belajar hukum itu stres banget. No, law is fun. Hukum itu seru loh, karena sesungguhnya hukum adalah disiplin ilmu yang menarik dan luas. Banyak pertanyaan-pertanyaan lucu dan unik yang dapat kalian selesaikan dengan perspektif hukum. Misalnya, boleh nggak sih kita minta ganti rugi sama orang atau tetangga kita nih yang tiba-tiba lempar sampah depan rumah kita? Itu boleh nggak sih kita minta kompensasinya? Itu semua tuh bisa diselesaikan dengan hukum. Dan hampir semua yang kita lakukan ini diatur dalam undang-undang, dalam hukum dan undang-undang. Mulai dari kita belanja online, kita berkendara di jalan raya, kita posting foto di internet, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Hukum juga dapat membantu teman-teman semua nih untuk lebih memahami perilaku manusia dan masyarakat. Dengan mendengarkan kasus-kasus orang yang terjerat dengan hukum atau memiliki kasus di hukum, teman-teman semua akan menjadi lebih mudah dalam memahami dan berempati dengan orang lain. Yang ketujuh ada prestisius. Tidak diragukan lagi bahwa pandangan masyarakat terhadap seorang sarjana hukum itu berbeda. Gelar sarjana hukum itu dianggap sebagai sesuatu yang prestisius, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa orang yang berpengetahuan hukum itu orang yang sangat bermartabat. Dan banyak pula film-film dan cerita yang sangat mengagungkan dan menghormati pekerjaan di bidang hukum. Nah, sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua untuk menentukan jurusan yang mau kalian pilih. Jadi jangan takut belajar hukum karena hukum itu menyenangkan. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.